Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Masih terus hangat dibicarakan kasus kematian Vina di Cirebon kian jadi sorotan publik. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, menyatakan ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus ini. Apa kejanggalannya dan apa pula yang menjadi kesulitan polisi mencari 3 pelaku yang masih buron? Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris bantu. Tangis ibunda almarhumah Vina kembali pecah saat menceritakan kembali kematian anaknya yang tragis. Bersama kuasa hukum Hotman Paris, keluarga Vina kian mendesak kepolisian untuk serius mencari ketiga pelaku yang masih buron. Sementara menurut Hotman Paris, ada kejanggalan dalam proses penyidikan. Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda, dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya. Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Nah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini. Keluarga Vina pun meminta Polda Jawa Barat untuk memeriksa kembali 8 orang tersangka yang sudah ada. Kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar kok. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Dari saya bilang tadi, bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitasnya. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga tidak perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Komisi Kepolisian Nasional menilai perlu ada audit investigasi karena kasus ini sudah lama berlalu. Pendekatan kepada tersangka yang sudah ada juga perlu dilakukan. Ini perlu dievaluasi. Oleh sebab itu, kami menyarankan untuk dilakukan semacam audit investigasi bagaimana penanganan oleh tim penyidik pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pendekatan kepada para pelaku yang lain ini sangat-sangat penting karena mereka lah yang tahu.
proses mabuknya gimana, siapa saja yang bergabung, siapa saja, meskipun dalam kondisi tidak sadar penuh ya karena mabuk, tapi setidaknya mereka bisa menceritakan. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ada tekanan? Mungkinkah ada ancaman dari para pelaku yang 3 ini? Atau mungkin di belakang 3 orang ini ya ada pihak yang bisa menekan. Sehingga para napi ini kemudian diem, tidak mau menceritakan. Padahal kunci pembuka juga ada di sana. 3 orang pelaku masih buron. Menurut kriminolog, sulitnya mencari pelaku yang masih buron hingga kini dipengaruhi oleh banyak faktor. 3 orang yang tidak ketemu itu dan masih DPO itu memang cukup bagus pelariannya. Kelihatannya dibantu oleh yang lain ya, mungkin oleh keluarga atau pihak-pihak lain, sehingga lalu melarikannya dalam pola yang berbeda dengan 8 orang yang lain itu. Mengapa saya katakan berbeda? Karena sebagai pelaku kejahatan pemula, maka biasanya ketika mereka melarikan diri, bersembunyi itu ada polanya. Nah, ini yang kedua ini terkait dengan bahwa makin lamanya waktu seseorang itu tidak tertangkap, bukannya makin mudah, malah makin sulit. Mengapa? Karena kalau kita mengandalkan ingatan misalnya, maka ingatan 8 tahun yang lalu tentu akan makin tergerus seiring dengan waktu, iya kan? Maka yang pada waktu itu masih anak-anak, masih kelompok-kelompok anak muda begal, sekarang sudah jadi orang dewasa. Sudah jadi pemuda dewasa yang mungkin sekali sulit dikenali. Kalau perlu juga ditengarai tentang kelemahan di kepolisian sendiri. Di mana manajemen operasional di kepolisian, khususnya manajemen operasional penyidikan di Polri itu buruk, ya. Di mana seiring dengan perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang memegang kendali atas satu kasus. Apalagi ketika pejabat-pejabatnya sudah saling berganti, ya, saling melepaskan tanggung jawab, dan pejabat yang sekarang ada tentu tidak mau, ya, ketimpaan begitu saja, menanggung beban begitu saja atas sesuatu yang merupakan kesalahan atau kelemahan dari senior-seniornya di masa lalu. Polda Jawa Barat menyatakan berbagai upaya untuk mencari 3 pelaku sudah dilakukan. Terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya, kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Ya, kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Pero. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah divonis, ya, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan, ya, identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan, bahwa sampai dengan saat ini upaya yang kami lakukan masih mencari informasi keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri, ya, rumah, alamat dari yang bersangkutan, maupun kami mencari jejak sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Mengungkap kasus yang sudah lama berlalu tentu memiliki tantangan tersendiri. Perlu ada keseriusan dari yang berwenang untuk menuntaskan kasus ini agar keadilan didapat keluarga korban. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.